Menjadi kaya raya atau memiliki banyak uang adalah impian kebanyakan orang. Tapi tidak semua orang yang sudah punya banyak uang bisa memanfaatkan harta kekayaannya untuk digunakan kepada hal-hal kebaikan. Selamat datang di channel Santriwati Indonesia. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Siapa sih yang enggan untuk menjadi orang yang punya banyak uang? Dan pernahkah Anda membayangkan jika orang terkaya di dunia adalah sosok gangster narkotika, bandar judi atau gembong teroris? Bukannya berdonasi untuk kemaslahatan, justru ia malah hanya akan membeli barang-barang ilegal. Bukannya disumbangkan, justru hanya akan digunakan untuk membeli barang-barang haram, membangun tempat-tempat kemaksiatan, membangun pabrik narkoba, berpotensi merusak sistem tatanan kemasyarakatan. Udah guys, gak usah dibayangkan, serem pokoknya. Namun, hal-hal buruk ini tidak akan terjadi jika pemegang julukan orang kaya adalah para ulama atau tokoh-tokoh muslim dan orang baik lainnya. Maka dari itu guys, uang akan jadi sangat berguna dan bergantung pada siapa yang memilikinya. Kali ini, kami akan membahas tentang siapakah tokoh muslim yang gambarnya pernah dan masih ada pada pecahan uang rupiah. Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid adalah salah satu tokoh ulama yang masuk dalam daftar salah satu pahlawan nasional Indonesia yang wajahnya ada pada mata uang rupiah. Beliau merupakan putra Banjar ketiga yang diangkat sebagai pahlawan nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basri. Kiai Haji Idham Khalid lahir di Satui, Kalimantan Selatan pada 27 Agustus 1921. Beliau lulus di pesantren Gontor pada 1943. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia loh, yaitu pada tahun 1956 sampai 1959. Tak hanya itu, Kiai Haji Idham Khalid juga pernah menjadi Ketua Umum PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 28 tahun. Wah, lama juga ya guys. Atas jasanya tersebut, gambar Kiai Haji Idham Khalid tercantum pada lembaran uang nominal Rp5.000 yang diterbitkan pada tahun 2016. Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat dalam pengasingan. Nama asli dari tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Ayahnya, Khotib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Sahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basah, dan Tuanku Imam. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, dan tentunya gambarnya juga pernah dicantumkan pada lembaran uang nominal Rp5.000 pada tahun 2001. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kesultanan Banjar antara tahun 1797 sampai 1809. Pada 14 Maret 1862, beliau dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan Adipati. Beliau memiliki moto hidup yang sangat indah,
yaitu hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 27 Maret 1968. Nama Antasari diabadikan sebagai julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian, untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, atas jasanya tersebut, gambar Pangeran Antasari pernah tercantum pada lembaran uang nominal Rp2.000 pada tahun 2009. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga disebut-sebut sebagai guru spiritual Insinyur Haji Soekarno loh guys. Ki Hajar ketika kecil adalah seorang santri di Sulaiman Kiai Zainuddin, pengasuh pesantren di kawasan Prambanan. Terlahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Hari kelahirannya kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mengingat kiprahnya di dunia pendidikan dan politik begitu banyak, Ki Hajar berkali-kali memperoleh penghargaan dan tanda jasa. Antara lain, diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Pahlawan Nasional. Atas jasanya tersebut, Ki Hajar Dewantara pernah dicantumkan pada lembaran uang nominal Rp20.000 pada tahun 1998. Pangeran Diponegoro. Bendara Pangeran Haryadiponegoro atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Beliau juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Sejarah mencatat, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemimpin perang yang memakan korban paling besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Perang Diponegoro atau Perang Jawa untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi mencapai 25 juta gulden. Penghargaan tertinggi justru diberikan oleh dunia. Pada 21 Juni 2013, UNESCO menetapkan Babad Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia atau Memory of the World. Atas jasanya tersebut, gambarnya tercantum pada lembaran uang nominal Rp100 yang diterbitkan pada tahun 1952. Kemudian, pernah lagi tercantum pada lembaran uang nominal Rp1.000 yang diterbitkan pada tahun 1975. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah agar kami bisa menyerap aspirasi dan ide dari kalian.